Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya, amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, muatat IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Berikut contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama ada membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua ada menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian dan setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Nah, materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar serabut. Seperti ini bentuknya. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki akar serabut diantaranya yaitu tanaman padi dan tanaman jagung. Yang kedua ada akar tunggang. Seperti ini bentuknya. Bisa terlihat perbedaannya. Kalau yang tadi berbentuk seperti serabut, kalau yang sekarang lebih sederhana akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping 2. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu tanaman mangga dan tanaman jambu. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Selain bentuk yang akar serabut dan akar tunggang, ada juga bentuk lainnya. Seperti yang pertama ini ada akar gantung atau akar udara. Berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Jadi akarnya tidak ada dalam tanah, dia menggantung di atas. Contohnya, tanaman yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Selanjutnya yang kedua, ada akar napas. Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Seperti ini bentuknya. Dia juga menonjol keluar akarnya. Contoh tanaman yang berakar napas yaitu pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya yang ketiga ada akar papan atau banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Seperti ini gambarnya akar papan, contoh tanaman yang bentuk akarnya yaitu akar papan adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya ada akar tunjang.
berfungsi untuk penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh tanaman yang memiliki akar tunjang yaitu akar pohon bakau dan pandan. Selanjutnya kita ke fungsi akar. Yang pertama, fungsinya yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan selanjutnya yang kedua adalah batang. Bagian batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sekarang kita ke jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu. Seperti ini gambarnya batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh tanaman yang jenis batangnya adalah batang berkayu yaitu pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya jenis batang yang kedua ada batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contoh tanaman yang memiliki jenis batang basah dan berongga yaitu bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Lanjut kita ke fungsi batang. Fungsi batang yang pertama yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Lanjut ke bagian tumbuhan yang ketiga, ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama ada tulang daun menyirip, seperti itu gambarnya, contohnya. Lalu tulang daun melengkung, contohnya juga terlihat di situ. Yang ketiga tulang daun menjari, yang keempat tulang daun sejajar. Jadi ini perbedaan jenis daun. Dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Bisa terlihat perbedaannya? Nah ya, Lex. Kita lanjut ke fungsi daun. Fungsi daun yang pertama yaitu sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua sebagai tempat penguapan air, dan yang ketiga sebagai alat pernapasan tumbuhan. Sekarang kita lanjut ke bagian tumbuhan yang keempat. Kita punya bunga. Nah, bunga ini juga memiliki beberapa bagian. Iwa akan menjelaskan masing-masing bagiannya. Yang pertama ada tangkai bunga. Seperti yang ditunjukkan di gambar, tangkai bunga. Tangkai bunga menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin, itu fungsinya. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga. Seperti yang ditunjukkan di gambar, mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Apa itu polinator? Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Lalu yang selanjutnya ada putik. Putik itu merupakan alat reproduksi betina.
Dan selanjutnya yang terakhir ada benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi bagi jantan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut. Masih bagian bunga ya, kita ingin menunjukkan bagian-bagian bunganya. Ini tampak jika sudah terbelah. Kita punya dasar bunga, bakal biji dia ada di dalam, lalu ada daun pelindung, ada bakal buah, tangkai putik, kepala putik, nah itu kepala sari, benang sari, dan mahkota. Ini gambar yang lebih jelasnya. Jika tampak dalam, kalau yang tadi kan tampak luar, kalau yang ini tampak dalamnya. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian tubuh dari bagian tumbuhan yang kelima, yaitu buah dan biji. Untuk bagian-bagian buah dan biji, silakan perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada kulit buah. Kulit buah itu berarti dia yang ada di permukaan buah. Selanjutnya daging buah. Daging buah itu ada di bawah dari kulit buah. Yang ketiga ada biji. Biji itu terletak di dalam buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui Japri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.